Halo guys, welcome to my channel. Hari ini hari Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022 ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Kali ini channel belajar enjoy kemudikan mobil akan membahas lagi terkait persneleng pada transmisi manual ya. Kali ini kita membawa mobil Toyota New Avanza 1.3e ya, tahun perakitan 2014. Seperti ini ya penampakannya ya. Seperti biasa guys, kita belajarnya santai ya, santun, enjoy, yang penting tetap belajar ya, pelan-pelan saja. Usahakan di mobilmu itu ada minuman ya, air putih ya, ada permen, di sini ada permen jahe, ada kartu etol ya. Usahakan saat belajar bagi pemula ya, ini khusus pemula ya, kalian menggunakan kaos yang longgar ya, biar lebih nyaman seperti itu ya. Karena seperti saya dulu itu saat pertama kali belajar itu bawaannya tegang, baik otot kaki, tangan, dan juga leher ya. Jadi kaku semua, bercucuran air keringat seperti itu. Itu sudah saya lalui guys. Makanya dari itu saya bisa bilang kita relax saja ya. Step itu pasti akan kalian lalui, kalian ikuti, berkeringat seperti itu ya. Yang jelas harus tatak ya, harus berani kalau mau belajar mobil ya, biar cepat bisa ya, begitu. Yang penting dilatih terus, diasah, belajar dan belajar. Dengan jam terbang yang tinggi, otomatis kalian semakin mahir dan menguasai mengemudikan mobil ya, baik penggunaan persneleng pada transmisi matic maupun manual yang saat ini saya gunakan ya guys. Langsung saja, saya hanya nyarankan agar tetap ikuti protokol kesehatan ya, pakai masker, rajin cuci tangan dengan sabun dan menggunakan air yang mengalir ya, hindari kerumunan dan jaga jarak ya guys, untuk keselamatan kita bersama. Sebelum berkendara, seyogyanya kalian berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya, seperti itu. Seperti biasa ya, di pagi hari kalian selalu rutin buka kap mobil,
melihat kondisi aki, kabel-kabelnya, airnya, kondisi oli mesin, oli rem, oli ini ya, apa namanya itu, oli untuk apa namanya itu, air radiator, air wiper juga ya, seperti itu. Dan sebelum menyalakan mobil, kalian harus memastikan posisi AC mati ya, baik blower dan juga freonnya ini ya, kompresornya ini ya, tekanan freonnya ini ya yang dikeluarkan ini ya, untuk mengatur kedinginan di sini guys, biar kompresornya awet, seperti itu guys. Oke, seperti biasa ya, mobil manual itu tampilannya seperti ini ya, pasti ada sticknya ya untuk memindah giginya ya, dari gigi 1 sampai dengan gigi 5 ya. Yang di atas ini ganjil ya, 1, 3, 5, 2, 4, R ini mundur. Jadi yang genep itu di bawah, yang di atas itu ganjil. Ganjilnya itu 1, 3, 5. Semua mobil manual seperti ini guys. Cuman kadang tempatnya ada yang di depan sini, tapi yang jelas posisinya sama ya, kecuali mobil lama itu ya, apa ya itu ya, mobil Corolla itu apa ya, kalau mundur itu guys harus seperti ini, sama R-nya di sini nggak bisa langsung di apa namanya itu, nggak bisa langsung ditarik mundur, tapi harus ditekan ke bawah baru dimundurkan. Ingat dulu pernah gunakan mobil itu ya, kayak Cherry itu ya, di Bali, mobilnya Pak Sudiarto, Pak Agung Sudiarto ya, dia kastanya tinggi memang ya, teman baik saya itu punya mobil Cherry apa gitu. Jadi tak pakai ke Ubud sama temen-temennya tanpa bilang orangnya ya, sampai di Ubud saya mau mundur ternyata nggak bisa mundur karena waktu itu persneling sama seperti ini, kopling sudah saya apa namanya itu, saya tekan sampai mentok ya per anunya, pedal koplingnya, tapi nggak bisa ditarik mundur. Saya tidak memaksa ya, pasti ada sesuatu ini, entah itu pikiran saya karena memang mobilnya sudah tua nggak bisa mundur, atau olinya ini nggak pernah diganti ya. Saya mau telepon itu malu, ternyata beloknya itu didorong mundurnya sama anak-anak itu ya, turun semua, saat maju bisa, saat mundur didorong mundur sama anak-anak. Itu cerita yang cukup seru ya waktu itu di Ubud ya, saat mau putar balik. Dan setelah ketemu Pak Agung Sudiarto itu semoga beliau sekarang masih hidup ya. Dulu itu tahun 2000 itu ya, saya kerja di Bali itu, baik sekali ya, istri anaknya itu ya, rumahnya di Sangeh itu ya, di tempat apa namanya, kera-kera itu ya, di Sangeh dekat situ ya.
kita kalau ke sana itu nggak pernah bayar ya, karena dia rumahnya wilayah di situ ya. Harun, ini kalau mundur itu dari nol itu ditarik ke kanan, jangan langsung ke belakang, tapi harus kamu tekan ke bawah dulu baru ke belakang. Seperti itu cara mundurnya guys. Tapi yang jelas waktu itu nggak saya paksa. Kalau saya paksa bisa rusak ya. Jadi ingat guys, segala sesuatu fitur yang ada di mobil itu jangan dipaksa ya, karena nanti bisa rusak. Pasti ada caranya untuk mengaktifkan atau menghidupkan fitur itu ya guys. Ini ilmu yang bisa diterapkan di mana saja ya. Jangan memaksa sesuatu pun. Cinta nggak boleh dipaksa juga guys. Seperti itu ya. Saya juga pernah di dongengin, Harun, di tangan saya ini ada burung, tak taruh di belakang. Kamu nanti tebak ya, burungnya ini hidup atau mati. Dia bilang, ya terserah kamu, karena kalau saya bilang mati, burung itu kamu lepas. Tapi kalau saya bilang hidup, burung itu kamu remat, akhirnya dia mati. Jadi ya kedepannya itu terserah kita guys. Kita mau maju, mau menggantungkan cita-cita setinggi langit untuk menggapainya, atau tetap diam dan tidak berusaha. Oleh sebab itu guys, dalam kesempatan ini, meskipun kalian tidak punya mobil, meskipun kalian tidak bisa mengendarai mobil, asalkan ada kesempatan, ada teman, atau ada apa, kalian tetap belajar ya. Barangkali nanti punya tetangga yang ada mobil, kalian dimintai tolong untuk ngantar ke rumah sakit atau keperluan yang urgent, kalian bisa menggunakan keterampilan atau skill menyetir itu untuk menolong orang. Seperti itu guys ya. Jadi kita harus berpikir positif ya. Apa sih yang nggak bisa sih ya, sama-sama makannya. Seperti itu. Fokus lagi pada persneling transmisi manual ya. Kalau satu itu di sebelah kiri ya, seperti kemarin itu ya. Kalau mengecek netral atau nol itu seperti ini guys. Kalau masuk gigi nggak bisa digerakkan atau digeser ke kiri dan ke kanan. Ingat, untuk memindah gigi manual ini kalian harus menekan pedal kopling ya di tangan kiri ya, di kaki kiri ya. Kalau kaki kanan itu tugasnya gas dan rem, pedal gas dan pedal rem. Begitu guys ya. Kalian tekan kopling, kalian geser ke kiri dan kalian angkat. Ini keadaan mesin hidup ya, untuk belajar aja ya. Kopling masih memijak kaki kiri, menekan pedal kopling ya, dimasukkan satu. Kalau dua tinggal ditahan ya guys, dan digeser ke belakang. Ini dua guys. Kalau tiga, kalian tinggal dorong ke depan aja, sticknya akan berjalan secara otomatis ya ke tengah antara 3 dan 4. Tiganya tinggal kalian dorong ke depan seperti ini guys. Keempatnya seperti itu, 0 lagi ke belakang, tarik lagi ke 4. 5 seperti itu, ditarik ke depan, dia ke tengah ya, antara 3 dan 4 ya. Kalian geser ke kanan dan tarik ke atas. Ini sudah 5 guys, kecepatan gigi maksimum ya.
paling besar ini ya, 5 ini ya. Ini kecepatan di atas 80 ya ini ya. Seperti itu guys. Kalau R ini mundur ya. Kalau dalam keadaan maju kalian masukkan gigi R mundur, akan kelatak-kelatak ya. Giginya ini ya. Jadi harus dalam keadaan berhenti baru ditarik mundur kalau butuh mundur. Seperti itu guys, simple ya, sangat simple sekali ya. Kalian kuasai teorinya ini, cuman itu aja ya. Setiap kali mindah gigi persneleng, kalian tekan pedal kopling, kalian lepas pelan-pelan pedal kopling, kalian injak pedal gasnya guys ya. Seperti itu. Pernah kita juga mereview terkait pedal kopling, pedal rem dan pedal gas ya guys ya. Seperti itu. Kita coba lagi. Nah, ini gas, rem dan kopling. Kopling kaki kiri. Gas, rem, kopling. Jadi untuk sementara memahami atau mengenal tekanan pada pedal gas, pedal rem dan pedal kopling, kalian copot sepatu atau alas kaki ya, kalian rasakan, kalian sentuh selembut-lembutnya ya, kekuatan pedal gas, pedal rem dan kopling ya. Untuk remnya kalian ini jangan langsung diginikan ya, kalian olah ya, nyut 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 seperti itu ya. Kalian manage biar pengeremannya itu smooth, halus dan akurat ya. Dan juga pandangan kalian itu ke depan ya. Jadi ambil pandangan terjauh ya, biar kita bisa mengantisipasi bahaya di depan kita ya, agar kita bisa mengambil keputusan dan jangan gugup dan jangan panik. Tetap kalian selalu kombinasikan gerakan tangan, gerakan kaki pada kopling, gas dan rem. Kalau tangan biasanya itu di stick persneleng dan di setir. Seperti itu guys ya, kombinasinya ya. Mata kalian tetap fokus ke depan, ambil pandangan yang terjauh biar kita bisa melihat yang paling jauh ya, yang mana nanti kita bisa menganalisa bahaya di depan kita ya. Seperti itu. Kalian tetap tengok spion kanan, spion kiri, spion tengah untuk melihat belakang. Kalian toleh ke belakang, kalian lihat penumpang kalian ya. Penumpang kalian itu nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik atau anak-anak. Karena itu kita harus bisa mengetahui ya keadaan itu ya. Kalau anak-anak kita jaga ya, jangan sampai mereka mainan gagang pintu ya, nanti bisa pintu kebuka dan terjatuh. Kalau bawa nenek-nenek, kalau mengemudi jangan cepat-cepat ya, nanti bisa jantungan. Kalau orang hamil seperti itu. Jadi kita mengemudi di jalan itu yang santuy ya guys. Seperti itu. Gunakan sabuk pengaman ya, seatbelt ya, untuk keselamatan kita. Seperti itu aja untuk sementara ya guys. Kalau ingin menghidupkan mesin mobil, kalian matikan dulu AC-nya. Setelah mesin hidup 5 detik, putaran mesin sudah sempurna dengan dilumasi oli-olinya, kalian baru hidupkan AC-nya biar kompresornya awet. Hanya simple seperti itu kok guys. Ini hanya sampingan aja ya. Yang jelas kalian tetap fokus dalam berkendara. Siapkan fisik kalian ya guys. Ingat 4 keadaan dimana
keadaan ini akan menimbulkan 4 kesalahan kritis ya guys. Keadaan yang pertama adalah terburu-buru. Yang pertama adalah stres atau frustasi, hindari itu ya guys. Yang kedua terburu-buru, yang ketiga kelelahan, yang keempat puas diri. Jadi saat kalian berkendara atau bekerja, kalian hindari itu ya, stres, frustasi itu ya, terburu-buru, kelelahan, dan puas diri. Puas diri itu nyepeleke ya, seperti tidak mengecek kondisi mesinnya dulu, langsung mobil langsung dipakai ya, di jalan mobil gembos, di jalan bensin habis, di jalan aki tekor, di jalan uli habis, di jalan air radiator habis atau bocor. Jadi rutinkan setiap pagi itu kalian lihat kondisi mesin ya, kalian buka kap mesin, kalian lihat-lihat ya isi di dalam kap itu. Kalau normal kalian hidupkan mesinnya ya guys. Setelah hidup mesin 5 detik 10 detik kalian hidupkan AC-nya. Seperti itu guys, cukup simple ya. Saya harapkan kalian tetap enjoy dalam berkendara dan santuy di jalan. Oke, semoga kesehatan dan keselamatan menjadi nikmat kita bersama ya guys. Jadikanlah mobil ini seperti diri kalian sendiri ya. Jikalau menyetir mobil, memegang persneleng, itu seperti kalian membelai pacar kamu ya. Kalian sayang-sayang biar chemistry-nya ada ya. Karena ini alat yang harus kita ajak kerjasama ya, untuk membawa kita ke tujuan dengan selamat. Kita harus menyayangi semuanya guys. Oke, dari saya sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita matikan AC-nya dulu. Kita handrem ya, handremnya cuma ditarik aja ya. Membebaskannya ini ditekan, tarik bawah. Mengaktifkannya cukup ditarik ke atas seperti ini ya. Kita matikan mesinnya ya. Bismillah. Alhamdulillah, sudah aman. Dadah.